Kadang kalian juga aneh sih, kalau kalian bisa komentar tuh ngerasa kalian boleh komentar apa aja gitu. Makanya kalau nggak mau diperkosa jangan seksi. Mungkin pikiran joroknya mah sama-sama ada di kepala. Oh, menurut gue itu cacat logika. Sorry banget. Bisa nge-skip, bisa nge-scroll, bisa nge-nonton gitu. Kenapa harus komen terus nyakitin hati orang lain? Menurut gue itu pilihan juga ya. Sama ada tulisan dilarang merokok di pom bensin. Indonesia nggak akan pernah maju selama tulisan itu masih ada. Kita pernah tertipu sama anak yang terkutuk jadi ikan pari. Mereka dikasih temen dulu deh baru dikasih handphone. Sumpah. Kayak lu temenan sama teman salah ngomong, berantem ditonjokin. Iya, lu tahu konsekuensinya. Taruh konsekuensinya. Tuh. Kalau nggak siap di komen, tutup aja kolom komen. Ada kolom komen dibuka itu adalah tanda lu semua siap di komen apapun itu. Kita mah siap di komen guys. Kita siap. Kitanya siap di komen. Nih contoh nih pembahasan nih. Pembahasannya bukan ke kita bilang mah kita siap. Iya. Orang lain yang datang. Ke orang-orang yang datang dan ber-encounter sama kita, mereka cuma kerja kayak MC acara itu dah, acara kalian lawan Batu FM pertama dah. Habis itu ya? Habis cok, dia cuma lagi kerja gitu maksud gue. Kadang kalian juga aneh sih, kalau kalian bisa komentar tuh ngerasa kalian boleh komentar apa aja gitu. Kan itu bukti kalau kalian gak punya common sense ya. Dikasih kolom komentar, berarti gue boleh ngetik apa aja nih. Gitu. Tapi maaf ya, tadi siapa yang komen ya? Buat gue lu tolol bang. Sama. Sorry ya, buat gue lu tolol. Sama kayak gini. Tuhan menyayangi kita kok dia akan melindungi kita. Coba bunuh diri. Kayak gitu, analoginya kayak gitu. Tuhan itu melindungi kita selalu kok umat-umatnya. Coba tabrak diri ke mobil mati gak? Common sense-nya menurut gue enggak, itu salah analogi. Maaf ya bang, menurut gue lu tolol. Lagi bahas apa nih? Bahas panas-panasan ke penonton. Nggak, ada beberapa orang yang encounter sama kita di luar. Encounter tuh nggak suka. Ketemu sama kita nih, berpengalaman sama kita kayak kemarin. Ada collab. Anak-anak B2F, bintang tamu. Siapa lagi? Orang-orang yang kerja kayak MC yang kemarin MC-in kita di acara Triple A lawan Dihujat. B2F. Dihujat. Ego. Bukan itu analoginya. Cari analogi yang lebih make sense lagi bang. Kalau tadi analoginya kayak sama kayak gini. Kalau lu nggak mau dihujat jangan jadi artis. Oh menurut gue itu cacat logika. Sorry banget. Tuh. Sama kayak gitu. Kayak Tuhan sayang sama semua umatnya, dia melindungi. Terus ada satu umatnya, gue nabrakin diri ke kereta. Kan Tuhan sayang sama gue, ngelindungin. Pasti gue nggak mati. Ya. Itu analogi yang cacat. Maaf. Jadi kayak tadi menurut gue maaf banget bang, tanpa merendahkan kalian ya. Menurut gue lu tolol. Tadi yang komen. Bot makan dulu. Duit gua bukan duit bapak lu. Makannya di komen juga. Banyak pilihan soalnya. Buat kalian yang bisa komen juga kan banyak pilihan. Itu, Bisa nge-skip, bisa nge-scroll, bisa nge-nonton gitu. Kenapa harus komen terus nyakitin hati orang lain? Menurut gue itu pilihan juga ya. Sama kayak gue memilih buat tersinggung atau enggak gitu. Kan pilihan juga. Dan sama juga pilihan gue menilai kalian tolol atau enggak. Itu pilihan gue juga gitu. Maaf ya buat yang komen tadi. Walaupun lu mencoba untuk menganalogikan dengan hal-hal kayak gitu, tapi salah. Cari yang lain dong. Kalau mau di komen ya jangan buka kolom komentar. Bego. Belum gitu. Kesannya lu doang yang bebas gitu. Oh kalau komentar dibuka berarti Sama kayak ini Mike. Banyak anak banyak rezeki. Masa lu bikin banyak anak biar jadi orang kaya, kan gak gitu. Iya. Didik anak lu sampai pinter, sampai bisa kerja bagus, baru anak lu berguna. Bukan lu bikin anak 20 terus lu sukses, kagak gitu bang konsepnya. Ini alasan kenapa di obat nyamuk ada tulisan jangan diminum. Iya benar. Karena Soalnya tidak semua orang common sense tidak untuk semua orang. Iya. Kok gak ada tulisan jangan diminum? Oh, ini harusnya boleh diminum ini. Boleh kali ya obat nyamuk Boleh ya. nih, orang boleh kagak ada nih. tulisannya nih. Ini aman nih buat diminum nih. Iya Itu. sih. Nih, orang kagak ada tulisannya kok. Boleh ini mah diminum ya katanya. Nih gue minum aja. Sama jokes ini loh. Jokes dilarang merokok tapi tanda di tembok. Oh berarti gua ngerokok di sini boleh dong. Nah itu juga sama menurut gua ya teman-teman ya. Gua pernah ngomong ini, gua bikin bold statement gini. Indonesia tidak akan pernah maju selama ada tulisan dilarang buang sampah di sini. Nggak akan pernah maju. Sama ada tulisan dilarang merokok di pom bensin. Indonesia nggak akan pernah maju selama tulisan itu masih ada. Common sense. Common sense guys. Tidak untuk semua orang memang common sense guys. Bicara tentang common sense ya, kenapa Jepang itu sangat indah? Karena common sense itu berjalan dengan sendirinya, rules semua itu secara natural. Kayak orang, tapi di MRT udah mulai tuh yang kayak misalkan eskalator
yang jalan cuma di kanan, yang kiri tuh diem, terus ngutamain yang keluar dulu, baru yang masuk dan segala macem. Yang di lift itu yang posisi paling dekat sama tombol itu keluar terakhir. Maksudnya kan hal seperti itu mereka berjalan dengan sendirinya gitu, tanpa ada yang komandoin, tanpa gak ada perdebatan. Terus kayak makanan self service biar nextnya cepet dan segala macem. Itu kenapa di sana tuh sangat turis tuh pada pengen balik lagi, karena itu udah merupakan rules. Kalau misalnya lu gak lakuin itu kayak malu sendiri gitu. Dan rulesnya juga bukan rules yang ditulis ya. Iya. Mereka ngerti aja sendiri gitu, common sense jalan gitu, logikanya main gitu. Tapi ya balik lagi, bukan salah negaranya, emang belum aja, kita belum siap aja sama gitu-gituan. Belum siap. Mana tadi yang komen biar gue cocol mulus, nggak usah, udah nggak apa-apa guys. Ya udahlah, nggak masalah. Tapi Gue sering dapat DM gitu, kalau gue lagi complaining gitu sama kehidupan ya. Ya lu kalau nggak mau di hate ya jangan jadi artis lah, jangan terkenal. Kok logis? Kok nyambung? Kenapa nggak lu aja yang diem anjing? Kenapa harus gue yang nggak jadi artis? Iya, selalu deh. Selalu orang itu tuh merasa kalau dia boleh bebas, kalau orang lain nggak boleh bebas. Sama kayak ini, kayak perempuan ya. Makanya kalau nggak mau diperkosa jangan seksi. Iya. Lu yang kontrol lu Itu anjing, cacat jangan logika. orang yang disalahin. Iya. Kan kita manusia dikasih Tuhan akal sehat. Iya. Kenapa jadi nyalahin yang lain? kok nyalain pakaian? Iya. Oh. Yang gini-gini nih, cewek-cewek seksi nih joget-joget di TikTok yang minta yang jadi korban perkosa. Itu idiot. Mungkin pikiran joroknya mah sama-sama ada di kepala. Cuma beda gue sama lu tuh gue gak ngeluarin titit aja gitu. Gitu kayaknya ya. Kok jadi kita yang dihujat, kita yang dikorban, jadi malah jadi yang salah gitu. Iya benar, ngatur hidup orang mau dia, ngatur hidupnya sendiri gak mau dia. Dari segitu banyak pilihan lu milihnya nyalahin gitu. Patetik gue ngeliat yang kayak gitu tuh kadang sedih, cuman kadang gue aduh iya kan emang kayak gitu. Iya, jadi ironi. Ntar lagi ada kasus artis cewek selingkuh, cowoknya tapi misalnya kurang gitu mukanya. Ya itulah bang resiko nikah sama cewek cantik. Lah, kok jadi cewek cantik yang bener? Udah pasti banyak yang mau, godaannya banyak. Makanya cari cewek yang biasa-biasa aja. Gila. Kok jadi salah yang korban? POV-nya kadang suka aneh guys. Gue punya satu pembahasan menarik. Apa tuh? Jadi sempat ada anggapan sebelum era globalisasi kayak secepat sekarang ya, sosial media dan segala macam, ada yang menganggap akar kebodohan adalah keterbatasan informasi. Ya kan? Terus udah nih kita masuk ke dunia sosmed nih. Sekarang informasi kan one click away lah. Ya. Literally one click away, lu pengen cari apapun di ChatGPT, Google, bahkan sebelum ada ChatGPT, Google pun bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan lu. Tapi kan efeknya malah pisau bermata dua ya. Apakah menurut lu dengan cepatnya informasi bisa dicari, one click away semuanya, itu membantu atau malah merusak? Balik ke SDM masih yuk kalau gitu yuk. Kenapa tuh? Kayak makanya ada beberapa negara yang akhirnya tetap milih untuk pakai paham diktator kayak Korea Utara gitu. Atau cara-cara yang konvensional ya? Iya, karena dia merasa kayak warganya ini kalau misalnya dikasih kebebasan Belum siap. gitu. Udah mending lu dikasih aturan aja. Malah justru pembatasan informasi itu. Ya plus minus lagi. Ada plusnya ada minusnya. Plusnya mungkin dari yang nggak tahu jadi tahu, minusnya yang nggak tahu baru tahu jadi so tahu. Jadi merasa lebih pintar dari yang lain, jadi merasa lebih benar dari yang lain, kayak gitu-gitunya. Yang menurut gue sosial media tuh bener tuh pedang bermata dua tuh. Terus bagian paling ironi dari sesi komentar adalah apapun kasusnya, semakin banyak komentar tentang A adalah benar. Semakin banyak komentar tentang B adalah benar. Itu tuh yang gue lihat di internet. Siapapun korbannya, siapapun pelakunya. Kalau komennya udah ngebela A-nya banyak, biasanya ngikut yang lain. Semakin banyak yang membenarkan, padahal belum tentu kebenaran itu di A. Banyak tuh yang ketipu sama hoax gara-gara gituan. Apa namanya? Domino effect ya.
Betul, makanya buzzer di sini kerjaan yang menjanjikan ya. Di negara kita tuh buzzer kerjaan yang sangat wow. Dan itu cara kerja buzzer. Gue pernah ngobrol sama teman gue yang kebetulan usahanya itu sosial media itu ember, netizen itu airnya, buzzer itu ombak. Jadi kalau ada wadahnya, ada airnya, yang bikin goyang itu buzzer. Iya sebenarnya yang cuma ributnya doang kan, Iya, riaknya doang. Iya, riaknya tuh buzzer. Bikin riaknya aja. Tapi buzzer cuma ada di Indo apa semuanya? Semua. Enggak Semua. semua seluruh negara. Karena media sepowerful itu, Bot. Iya. Lo mau bahas instansi apapun di dunia, paling takut sama media. Iya. Siapapun, you name it, gak ada yang bisa gak dihancurin media. Hmm. Mau pekerjaannya apapun, lo bikin usaha bisa hancur. Serem, Mahkamah ya. Agung, jaksa, siapapun, you name it. Even itu presiden ya? Presiden pun dengan media bisa hancur. Penggiringan opini, betul. Ya makanya mudah-mudahan kalian semua yang nonton ini 49.000 orang nih, pinter-pinter lah ya, nggak Pinter-pinter. gampang nelan sesuatu gitu mentah-mentah gitu. Ya. Kalaupun baca, nonton, ya udah nonton baca aja, udah kagak usah komentar, udah coy. Komen yang fun-fun aja. Iya. Apalagi bukan masalah kalian gitu. Seenggaknya nggak sih orang pinter lah, jadi orang average aja guys. Iya jangan apa-apa tuh percaya sama apa yang lo lihat di internet langsung oh ini bener nih. Periksa dulu. Jadi orang relax ya bro, Oh. relax udah paling enak. Informasi kan enjoy. one click away ya sekarang ya. Bisa kalau cari dulu. Kalau Ki- jadi orang average enggak bodoh-bodoh banget kok guys. Kita pernah tertipu satu Indonesia guys sama anak yang terkutuk jadi ikan pari. Itu kan zaman internet belum ada segila ini. Itu satu dunia yang ketipu sama kiamat 2012. Gak bisa Picong, komen itu kebebasan berpendapat, bahkan itu absolut ketika itu. Setuju. Cuman memilih berkomentar atau tidak kan pilihan kalian. Silakan kalau mau berkomentar dan enggak. kebebasan berpendapat ya silakan. Iya nggak bisa kendalikan itu. Itu pilihan kalian. Memang kembali ke SDM-nya aja guys. Tapi kalian masih ingat banyak sekali orang yang ngebait lewat title, lewat kliks, lewat apapun buat mancing reaksi, komentar dan memancing kebebasan berpendapat kalian. Buat orang-orang yang suka sekali kebebasan berpendapat dan berdebat di internet tanpa maksud, tanpa tujuan, cuma mencari kemenangan-kemenangan argumentasi kecil. Itu mereka tuh ada yang dapat duit dan keuntungan. Sengaja bikin sesuatu yang kontra walaupun ya semua bisa dilebar-lebarin lah menurut gua. Ya seenggaknya anger kalian gak diduitin aja gitu loh, dan kalian mempercayai hal bohong. Jangan sampai kayak gitu aja. Itu sama aja kayak kalian kena tipu aja gitu, kena tipu di jalan, Tapi ya balik lagi, it's all back to you guys. kayak kena scammer. Jadiin komoditi doang gitu atensi kalian. Karena itu kan melelahkan gitu. Nggak dapat apa-apa juga kalian coy. Apalagi Ini kita lagi ngomongin kita doang ya, maksudnya ke semua hal. Semua hal. Apalagi jujur politik gitu-gitu yang kayak aduh gue ngeliat komennya tuh serem-serem banget. Kalian belum tahu bener siapa atau juga kasus-kasus orang lain gitu. Itu juga tuh dulu tuh si Justice for Audrey tau gak kasusnya? juga banyak tuh ketipu. Itu ngeri juga tuh anjing. Cuman ya plot twist di negara ini banyak coy. Ya sekali lagi teman-teman, itu balik ke kalian ya. Sosial media kalian adalah kebebasan kalian juga. Ya bebas lah kalian mau gimana. Ya kita nggak bisa kontrol kalian juga guys. Nggak bisa. Kalian yang punya Ya ini bukan berarti device-nya, ini bukan berarti pengen kontrol, cuman keresahan aja. keresahan aja. Pada akhirnya kan bebas loh. Ya, solusinya pun kita tidak tahu harus apa. Apa bahasanya, berbijaklah dalam bersosial media gitu aja. Ya kalau kalian happy ya udahlah. Nggak udah menganggap beberapa kalian orang gila juga kok. Kalau ada orang gila gue restrict, akunnya gue restrict, kalau nggak gue blok, udahlah. Dulu masih ada beberapa komen haters gue balas-balasin tuh, kalau sekarang ya udah capek gue. Sama gue juga. Ya udah. Udah gue blokin aja. Iya, kadang di blok, kadang nggak usah gue buka, kadang gue read aja, ya udahlah. Udah pada gede ini lah. Iya. Gue kadang mau request message gitu. Dulu gue balas-balesin tuh banyak. Gak lama ada yang jadi haters aja. Gak lama ngatur hidup gue. Iya makanya. Sekarang tuh jadi kayak milih dulu nih, gue cek dulu dia chat gue, ini orangnya waras kayak. Kayak tapi bebas lah. Next topik, boleh ayo next topik. Ada topik apa lagi yang menarik guys? Tuh kayak gini contohnya, si Alfon baju Niko komunis. Cari Blay, ini bendera apa Blay? Vietnam coy.
Cari mulai, kalau kurang tahu cari dulu gitu. Itu bisa bercanda sih dia. Iya bercanda, bisa jadi bercanda. Tapi Vietnam komunis belayar bener ya. Udah bener ya. Rekomendasi film net kalian dong. Kalian nonton ini deh, Even If This Love Disappears. Apa? Even If This Love Disappears. Tentang? Jadi dia kecelakaan, cewek. Hmm. Misalkan dia kecelakaan tanggal 8 Agustus. Mulai besoknya, pikiran dia tuh selalu keriset tiap dia tidur. Balik ke 8 Agustus. Oh iya tuh gue inget tuh. Itu film lamaan. Kayaknya baru di remake deh. Ada film lama juga judulnya apa gitu? Gua nangis. Oh mirip-mirip film The Vow. Mirip kali ya. Tapi Gua The nggak Vow itu kan hilang ingatan. Ada satu lagi film tuh. Apa namanya? Alzheimer apa? Nama penyakitnya? tahu. Alzheimer ya? Yang dia inget sama tanggal yang itu doang. Tiap hari ngeriset mulu jadi sampai dia tua tuh dia ngingetin mulu kalau ini terus oh film ini aduh 50 gue First Date. lupa. Bukan. 50 First Date juga iya. Sama ada satu lagi yang dia sampai tua setiap hari ceritain istrinya mulu di panti jompo gitu. Apa ya? Sedih banget. Fuck apa ya? Gue kalau film tentang Alzheimer gue nangis. Gue udah 2 kali nangis anjing gara-gara Alzheimer. Satu lagi yang Moment to Remember gue nangis banget itu anjing. Even If This Love Disappear, kalau kalian lagi butuh menangis kalian nonton itu sih. Anjing. Researchnya bagus. Aduh anjing apa ya? Ada 50 First Date benar ya itu. Ada satu lagi. Kan The Notebook ya? The Notebook ya guys ya? Yang tiap hari dia bacain cerita mulu yang sama. Notebook iya anjing. Ya udah nonton lu The Notebook? Belum. Wah, Ryan Gosling. itu the best. Iya The Notebook bener. Yang dia ketemunya di yang setupnya film jadul kayak film 70-an 80-an, ketemunya di ini coy. Kayak di Dufan itu, kayak di pasar malam. Itu keren, The Notebook keren. Yang bapaknya tukang kayu apa siapa itu? Taxi Driver. Iya The Notebook Taxi bener-bener. Driver juga bagus. Lu mendingan mana? Memori lu selama ini hilang atau lu gak bakal bisa bikin memori lagi? Nggak dua-duanya yuk, itu gimana? Iya susah sih. Ya kalau bisa milih satu, lu harus pilih satu. Hilangin yang udah ada atau lu gak bisa sih yuk. Yuk pikirin baik-baik, suruh pilih satu. Kalau gue hilangin yang udah ada, gue pilih memori hilang. Soalnya gue selalu percaya tuh future tuh masih jauh gue. Iya, itu juga. Kalau misalkan gue milih memori, gue bisa bikin memori lagi, anjing so fucking sad anjing. Berarti lu lupa dengan teman-teman lu semua ya dong? Ya seenggak-enggaknya kalau gue besok ini gue tinggal di remind aja gitu. Cepet kok buat catch up mah. Ya paling setahun gue udah bisa adjust lagi. Iya sih. Lu rasa cinta lu hilang ke Michelle, ke orang tua lu. Bisa itu mah, di remind mah bisa. Bisa. Jadi pasti. Michelle-nya lo kayak gitu. Jatuh cinta lagi pasti. Kalau enggak, Ya udah lupa ingatan ya. pasti bisa lagi. Tapi mesti sering nongkrong sih guys biar gak Alzheimer guys. Ketemu orang gitu, nongkrong. Tapi bener untuk menjawab pertanyaan tadi di awal ya. Gue pikir-pikir apa soal tadi informasi cepat itu baik atau buruk. Kayak solusi harusnya mereka dikasih temen dulu deh baru dikasih handphone. Sumpah. Kalau jadi program wajib pemerintah ya. Iya gitu, dikasih temen dulu, dikasih bergaul dulu gitu. Kalau lu kenal orang yang misalnya apa ya, yang lu nggak pernah ngerti dia, misalnya kayak orang bercadar gitu misalnya. Kalau lu punya teman orang bercadar, lu tidak akan menghina orang bercadar kan, karena lu kenal gitu maksud gue. Iya. Kayaknya itu solusinya deh. Berteman kayak sepenting itu deh. Masyarakat memang majemuk. Cuma pertumbuhan kita terpisah guys. Terus ketemu di masyarakat. Terus Iya. kayak, anjing kok value lu beda sama Iya gitu. bangsat nih orang nih value Iya, beda. jahat nih. Gitu bisa gitu. Jahat nih. Gitu. Kalau lu kenal, lu nggak akan sembarangan ngejat orang, bener tuh. Dikasih temen, berteman penting guys. Setuju gue. Lagi perbedaan value bisa ini ya bikin orang kambing hitamin orang lain anjing. Karena lu nggak kenal. Jadi lu ngeliatnya orang beda dari lu, wah benci, jahat nih, ngeri nih orang nih gitu. Berteman ya guys ya. Oh, temenan sama orang sumbing lu. Begaul. Jangan depan handphone mulu gitu, jangan di sosmed mulu gitu maksud gua. Soalnya goalsnya beda gitu loh. Kalau lu berteman, pasti kan ada perasaan yang tumbuh di hati lu tuh kayak pengen nyenengin teman, pengen jadi teman yang baik gitu. Kalau lu cuma di sosmed doang, perasaan yang tumbuh di hati lu gimana caranya biar tweet gua rame ya?
Gitu menurut gue. Yang lu cari cuma milestone kecil yang tidak ada hasilnya gitu. Kayak lu temenan sama teman salah ngomong, berantem ditonjokin. Iya, lu tahu konsekuensinya. Taruh konsekuensinya. Betul. Orang tersinggung, konflik benerin. Iya. Kalau di internet nggak akan kelar guys, lu tinggal kabur. Lu tinggal nggak muncul lagi, lu tinggal ganti nama akun.